Baik, kita mulai perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Oke, ini adalah pertemuan pertama kita ya, perdana di kelas B ya. Saudara berarti di sekarang semester 5 ya. Untuk semester ini atau tahun ini ada 2 angkatan. Ya, jadi ada 2 angkatan yang muncul di kurikulumnya ya. Di angkatan 2000 berapa itu 2018 ya sama 2019. Oke, itu tidak masalah ya, karena pelayanan informasi obat ini adalah materi yang cukup aplikatif ya, sudah aplikatif, di mana saudara sudah dapat materi farmakologi ya, dan sedang belajar farmakoterapi juga sekarang, dan sudah mendapatkan materi-materi yang mendukung mata kuliah pelayanan informasi obat ini. Nah, tentunya yang paling utama mata kuliah tersebut adalah farmakologi. Ya, karena di sini konten dari pelayanan informasi obat itu adalah informasi obat. Artinya seputar obat yang sudah saudara pelajari sebelum-sebelumnya di farmakologi. Nah, sekarang bagaimana caranya saudara menerapkan ya informasi atau materi yang saudara dapatkan di farmakologi tersebut ke pasien atau ke masyarakat. Nah, tentunya pelayanan informasi obat ini termasuk ke dalam salah satu kegiatan ini ya memberikan edukasi ya, meningkatkan pengetahuan juga pada masyarakat atau kepada pasien terkait dengan pengobatan. Nah, 5 kali pertemuan sebelumnya sudah belajar sama Bu Dianayu terkait dengan komunikasi. Nah, dari dalam komunikasi itu ada komunikasi yang efektif, ya. Nah, apabila dikatakan komunikasi efektif itu jika bagaimana? Apa yang dikatakan dengan komunikasi efektif? Ada yang masih ingat? Anggia Nabila Utami. Udah 5 minggu belajar sama Bu Dianayu, nggak tahu juga apa itu komunikasi efektif. Sherina? Kalau menurut Sirina, Bu, komunikasi efektif itu adalah komunikasi yang dilakukan 2 arah. Jadi, seorang komunikator itu dia memberikan informasi dan ya Bu, jadi kayak komunikasi 2 arah sehingga kedua belah pihak masing-masing dapat mendapatkan informasinya, Bu. Oke, komunikasi 2 arah. Itu komunikasi ya. Kalau kita berkomunikasi pasti 2 arah. Nggak mungkin kalau kita komunikasi sendiri ya. Nah, itu namanya orang gila kalau ngomong sendirinya. Nah, tapi di sini ada kata-kata efektif. Ada komunikasi efektif. Apa maksudnya? Ya, silakan Novia. Komunikasi efektif kalau menurut saya itu di mana komunikasi antara penerima dan pemberi pesan, di mana apa pesan yang ingin disampaikan oleh si pemberi pesan ini sampai dengan maksud yang sama gitu ke penerima pesan itu. Oke, ya artinya adalah pesan yang disampaikan ya atau info yang disampaikan tersebut ya dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh si si penerima. Ya, contoh misalnya, Ibu suruh tadi Novia, tolong ke lantai 3 ke ruangan Ibu, di atas meja di dalam laci nomor 3, tolong ambilkan kertas berwarna putih. Ya. Terus Novia ke atas, ke lantai 3, ke ruangan Ibu. Terus cari meja. Ya. Ambil buka laci nomor 1. Nggak ketemu kertasnya. Novia nelfon Ibu lagi, Bu, nggak ketemu Bu, nggak ada. Nah, berarti komunikasinya efektif atau tidak itu?
Tidak, Bu. Tidak. Ibu suruh laci nomor berapa? 3, Bu. Ya, jadi artinya walaupun kan itu artinya komunikasi ya. Oh, dia tahu dia pergi ke atas ya. Kan informasinya dia terima, pesan dia terima. Tapi ada di satu sisi yang satu pesan yang tidak lengkap dia terima. Ya, nah itu artinya komunikasi yang efektif. Nah, begitu juga dengan dalam kita berkomunikasi ya. Nanti saudara akan melakukan konseling di topik berikutnya dengan dosen berikutnya ya dengan Pak Ansan itu materinya adalah tentang konseling. Nah, ketika saudara memberikan konseling, maka komunikasi yang saudara jalin dari konseling tersebut harus efektif. Ya, tujuan kita kan untuk apa? Untuk menegakkan penggunaan obat yang rasional. Ya. Nah, untuk menggali memberikan solusi. Nah, kalau misalnya solusinya itu tidak problemnya tidak solve ya, tidak selesai, tidak bisa diperbaiki, berarti komunikasinya tidak efektif. Nah, pasti ada miss-nya di sana. Ya, nah begitu juga dengan pelayanan informasi obat. Kita memberikan informasi kepada pasien, tentunya informasi ini mudah diterima. Informasi ini mudah diaplikasikan, ya, diterapkan. Ya, jadi kenapa pelayanan informasi obat ini masuk ke dalam materi materi perkuliahan saudara? Karena pelayanan informasi obat ini termasuk ke dalam salah satu pekerjaan dari kefarmasian. Ya, jadi karena dia merupakan pekerjaan di farmasian, maka saudara harus mempelajarinya. Ya, karena kan saudara calon-calon farmasis ini, calon sarjana farmasi. Ya, dan nanti tahap berikutnya adalah apoteker. Ya, nah. Oke. Kemudian farmasi. Ya, kita sebagai sarjana farmasi, sebagai calon-calon apoteker, saudara ini itu adalah suatu pekerjaan yang diatur oleh undang-undang. Ya, kita nggak bisa bekerja atau berpraktek sesuai dengan kehendak kita. Ya, bersikap sesuai dengan kehendak kita tidak bisa, karena kita adalah salah satu profesi yang diatur oleh undang-undang, ya, diatur oleh peraturan pemerintah. Nah, untuk itu pekerjaan kefarmasian ini ya setelah tertuang selain di 2009 ada sebelumnya. Nah, ini di 2011 ya ada Permenkes RI yang masih tetap digunakan sampai sekarang ya, nomor 889 tahun 2011 bahwa pekerjaan kefarmasian itu salah satunya adalah pelayanan informasi obat. Nah, yang harus saudara ketahui sebagai calon-calon farmasi ini ya, apa sih pekerjaan kefarmasian itu meliputi apa? Ya, mulai dari pembuatan. Nah, kalau pembuatan ini itu adalah suatu produk ya, membuat suatu produk. Nah, tapi jangan sampai saudara lupa. Kita membuat itu tentu ada bahan bakunya. Ya, ada bahan bakunya, kemudian bahan bakunya itu kita dapatkan ada yang dari negara kita sendiri, ada yang kita dapatkan dari luar, ya. Kemudian ada perencanaannya dan segala macamnya, sehingga baru masuk ke dalam proses pembuatan. Ya. Nah, jadi di sini itu semua include pekerjaan kefarmasian. Jadi kalau saudara hanya sebatas sarjana farmasi, ruang lingkup pekerjaan saudara itu luas. Ya, apalagi kalau saudara apoteker. Ya, nanti kalau jadi apoteker, ruang lingkup pekerjaannya luas. Tidak hanya melakukan pelayanan di rumah sakit, di apotek, tidak. Ya, kita bisa bekerja di perusahaan industri. Ya, bisa itu industri apa? Industri farmasi bisa, industri bahan makanan bisa, ya, atau mungkin di bagian penelitian, LIPI juga bisa. Ya, nah, jadi banyak ruang lingkup pekerjaan kita ini sehingga saudara sebagai calon-calon farmasis ya, Ibu harapkan nantinya gunakanlah ijazahnya sesuai dengan bidang. Ya, karena memang dari pengalaman banyak juga ini ya teman-teman seangkatan Ibu juga banyak yang ijazahnya itu disimpan atau ijazahnya masuknya ke semua penjurus pekerjaan yang menerima semua jurusan.
Artinya kan dia tidak melihat background-nya, background pendidikannya. Nah, yang penting dia sarjana udah gitu aja. Ya. Nah, kan ada tuh penerimaan. Contoh misal kita lihat di bank. Bank itu kan dia menerima semua apa namanya? Jurusan. Ya. Nah, ada harus jurusan ini enggak. Ya, atau mungkin sebagai dia punya hobi fotografi misalnya. Udah buka fotografi, buka studio. Atau dia hobi misalnya ngotak-atik komputer ini ya, bikin program segala macam. Akhirnya dia jadi buka usaha sendiri. Itu boleh. Dan jadikan itu adalah tambahan saudara atau nilai plus saudara. Ya, jadi bukan pekerjaan utama. Kalau mau kerjanya tetap di farmasi. Karena kan sayang kita 4 tahun, 3,5 tahun, ada yang sampai 5 tahun, ada bahkan yang sampai 7 tahun, udah berpuluh-puluhan juta orang tua mengeluarkan biaya, tapi ujung-ujungnya untuk bekerja tidak dipakai. Ya, karena kita profesi atau pekerjaan yang harus update. Ya, ini Ibu kasih tahu sama saudara ya, teman-teman seangkatan Ibu ada yang tidak menggunakan ijazahnya sehingga dia tidak update. Ya, nah apalagi sekarang kalau untuk apoteker itu harus punya surat-surat ya, surat-surat yang ibaratnya SIM ya, supaya dia bisa bekerja. Kalau tidak diupdate sekali 5 tahun, maka dia tidak berlaku. Nah, percuma saja kita punya ijazah, tetapi SIM kita nggak berlaku. Ya, nah jadi di sini Ibu tekankan bahwa kita adalah pekerjaan yang diatur oleh undang-undang, maka kita harus mengikutinya. Ya, nah, jadi kita kembali ke topik kita ya, pekerjaan kefarmasian itu mulai tadi kata Ibu bahan bakunya ya, kemudian setelah kita dapatkan bahan bakunya, kita uji bahan baku tersebut, ya kita teliti dia layak digunakan atau tidak. Kemudian mulailah ke tahap pembuatan suatu produk. Nah, kalau udah dibuat gimana mutunya lagi nanti apa namanya dievaluasi mutunya. Kemudian setelah sediaan itu terjadi, bagaimana nanti pengamanannya atau nanti jangan sampai disalahgunakan, ya. Kemudian bagaimana pengadaan nanti sampai ke retail-retailnya, ke distribusi dan segala macam, ya, penyalurannya. Kemudian pengelolaan obat itu di dalam tempat skopnya misalnya sektor rumah sakit, ya bagaimana pengelolaannya, sektor misalnya di dinas kalau untuk ini puskesmas ya itu biasanya ke dinas kesehatan kota dan kabupaten ya, jadi ada gudang DKK-nya. Kemudian ada di apotik kita misalnya saudara buka apotik, bagaimana pengelolaan obatnya, nah itu harus saudara pahami dan itu ada aturannya ya, makanya ada standar pelayanan kefarmasian di apotik, ada standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, ada standar pelayanan kefarmasian di puskesmas ya. Nah, jadi semuanya itu ada yang mengaturnya ya. Kemudian selain itu di PP 51 tahun 2009 juga sudah sebelumnya jauh-jauh hari sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa salah satu pekerjaan kefarmasian tersebut adalah pelayanan informasi obat. Oke, nah apa itu pelayanan informasi obat? Nah, pelayanan informasi obat ini sudah tertuang sejak tahun 2004 ya, bahwa kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh apoteker. Jadi siapa pelakunya untuk melakukan PIO ini? Yaitu adalah apoteker. Ya. Kenapa harus apoteker? Kenapa bukan TTK? Kan mereka juga berkecimpung di dunia obat. Nah, apoteker kompetensinya dengan TTK itu berbeda. Ya. Untuk analisis, untuk mengidentifikasi itu adalah kompetensi dari apoteker. Ya, jadi sehingga kenapa sih tidak cukup dengan TTK saja? Kalau TTK memberikan informasi, ya sah-sah saja, ya. Kalau informasi yang diberikan TTK tentu yang ya sesuai dengan kompetensinya, ya. Yang ada di etiket saja dia baca, oke. Yang ada di instruksi resep dokter dia kasih tahu ke pasien, diinformasikan ke pasien, oke. Ya, etiketnya misalnya apa aturan pakai obatnya, ya.
kemudian kapan diminum obatnya, setelah makan atau sebelum makan. Tapi misalnya terkait dengan sifat fisikokimia dari suatu obat, misalnya obat tersebut dia sifatnya higroskopis, ya. Terus gimana cara nyimpannya? Atau dia mungkin sensitif dengan cahaya, gimana cara nyimpannya? Atau mungkin dia obat ini masuk ke dalam cold chain atau rantai dingin. Nah, gimana penyimpanannya? Itu nggak tahu TTK, ya. Yang tahu itu adalah apoteker. Kalau misalnya sediaan supos, ya kita taruh di etalase misalnya, ya kan dia jadinya melunak ya. Nah, karena kan suhunya tidak terjaga. Nah, harusnya kan disimpannya di dalam kulkas. Nah, kita taruh di dalam, dia ditaruh sama TTK-nya misalnya di etalase. Ya, kemudian ada pasien beli supos, kasih ke pasien. Pasien bingung gimana cara ngasihnya ini, apa diminum, apa dimasukkan ke anus. Katanya di etiketnya TTK-nya bilang lewat anus. Tapi gimana cara masukinnya? Orang dia udah meleleh, udah lunak. Gimana cara masukinnya, ya? Nah, kan itu sesuatu yang mubazir ya. Industri farmasi udah mendesain formulanya sedemikian rupa, sudah memproduksinya dengan sangat baik. Begitu di apotik, ya, begitu disampaikan ke pasien, itu semuanya udah rusak, hancur semuanya. Ya, nah disitulah peran apoteker. Ya, jadi di sini kenapa yang melakukan PIO ini apoteker ya karena kompetensinya. Ya, nah kalau TTK gimana? Boleh, tetapi tidak cukup kompetensi yang dimiliki. Ya, jadi makanya dilakukan oleh apoteker untuk memberikan informasi yang akurat, ya akurat, tidak bias, ya, tidak multitafsir, ya. Jadi misalnya kalau ibu kasih informasi ke Sherina sama Atta, nanti di Sherina penerimaannya beda. Oh ini boleh ternyata diminum setelah makan. Nah terus Atta lagi enggak, ini maksudnya bersamaan dengan makanan. Nah kan beda setelah makan dengan bersamaan dengan makanan. Ya, nah jadi informasinya jangan sampai informasi tersebut bias. Ya, nah, kemudian tidak akurat. Nah, kemudian apalagi up to date. Ya, kita kan memiliki ada suatu penelitian, ada suatu investigasi. Ya, jadi di dalam ilmu farmasi ini dia tidak baku gitu. Ya, jadi ada ya seperti contoh misalnya vaksin ya. Nah, kalau vaksinnya udah nggak efektif misalnya, kemudian diubah lagi, ya ada lagi vaksin baru ya. Nah, antara Sinovac dengan Moderna itu kan berbeda. Itu kan yang mana up to date. Nah, yang itu yang kita pakai. Ya, jadi informasi terkini. Ya. Walaupun mungkin masing-masingnya ada plus minusnya ya, suatu produk itu ada plus minusnya. Atau misalnya kita tahunya obat apa ya? Dextromethorphan tunggal itu ada. Ya. Terus kita kasih informasi ke pasien bahwa nanti kalau batuknya kering, minum dextromethorphan aja. Nah, sementara pasiennya udah capek-capek nyari ke apotek, nggak ada dextromethorphan tunggal. Ya, yang ada itu campuran. Artinya apa? Kan kita kurang update ya, kudet ya artinya. Mana ada lagi yang dextromethorphan tunggal? Ya, udah capek dia nyari ke apotek-apotek sekeliling Kota Padang ini nggak ketemu. Nah, akhirnya apa? Ya, kan si pasien jadi merasa dirugikan, ya. Atau mungkin teman kita tuh, kita ngasih tahu ke teman. Nah, temannya merasa dirugikan. Karena apa? Karena kita kurang up to date. Nah, ya. Kemudian kepada siapa kita berikan? Ya, kepada dokter. Sudah pasti. Karena dokter yang menulis resep. Ya, dari tangan dokter inilah nanti akan keluar obat apa yang akan dikasih ke pasien. Nah, kalau dokternya tidak dapatkan informasi, ya, maka dokter juga akan memberikan resep yang salah nantinya. Ya, tapi kalau dokternya diberikan informasi, Dok, kalau obat ini itu tidak bisa dicampur dengan obat ini ya, Dok ya. Jadi jangan dibikin jadi puyer. Nanti dia sediaannya nanti jadi basah jadinya. Ya, serbuknya nanti jadi lembab gini-gini. Kan dokter tahu jadinya. Ya, jadi nggak dibikinnya dalam bentuk puyer.
harus bentuknya terpisah. Ya. Kemudian ke siapa lagi? Ke apoteker. Kenapa ke apoteker? Ya, ada satu teman sejawat saudara yang rajin membaca, ada yang tidak. Ada yang rajin mendengarkan berita, ada yang tidak. Ya, itu tadi kembali lagi. Ada yang gaul, ada yang tidak gaul. Ya, kalau yang tidak gaul tentu dia tidak dapat informasi yang bagus, informasi yang terbaru. Ya, nah jadi di sini apoteker atau teman sejawat perlu kita berikan informasi, ya perlu. Kemudian siapa lagi? Perawat. Ya, karena sebagaimana kita ketahui, sebagian besar waktunya perawat itu dia berinteraksi dengan pasien. Ya, dia yang menjaga pasien. Ya, kemana perawat? Kenapa mesti perawat? Ayo, pemberian sediaan injeksi siapa yang ngasih? Apakah apoteker? Tidak, ya. Nah, jadi karena memang dari segi asuhan keperawatannya memang mereka ada kompetensi memberikan obat suntik, ya. Nah, tentu instruksinya dari mana? Dari dokter. Tapi kalau kita nggak kasih informasi ke perawat, misalnya habis nyuntik untuk anak, ya, sediaan suntiknya itu misalnya 2 cc. Untuk anak cuma perlu 1 cc, kan berlebih ya 1 cc lagi, ya. Nah, kemudian di mana disimpannya sama si perawat ini sisanya? Ya, itu yang harus kita berikan informasi. Nanti kalau misalnya, oh dia kan ampul itu nggak bisa kita buka tutup ya, ampul kan berupa kaca, hanya bisa dipatahkan, ya. Udah, ambil 1 cc, suntikan ke pasien. Kan masih ada sisa 1 cc lagi. Ingat, sediaan injeksi harus steril, ya. Nah, gimana sisanya lagi? Mau diapakan? Orang dia ampulnya udah dipatahkan, berarti kan udah terbuka, ya. Mana sediaannya harus steril. Kemana disimpan? Nah, itu yang harus kita berikan informasi, ya. Informasi kalau misalnya masih bisa dipakai lagi sama si pasien tersebut untuk nanti siang atau nanti malam lagi diinjeksikan, ambil langsung ke spet, ya, disimpan langsung di spet. Nah, spetnya itu ditutup lagi. Nah, jadi bukan ditaruh di dalam gelas atau beker gelas, kemudian ditutup sama handiplas atau Hansaplast. Hansaplast, handiplas itu kan bahannya dari bahan kain ya, yang mudah menyerap ya. Kalau misalnya tumpah dia nanti kan menyerap, atau ada serat-serat dari Hansaplast atau handiplas itu jatuh ke sediaan injeksi tersebut, ke ke larutan injeksinya, ya, sehingga terkontaminasi. Nah, sebaiknya ya simpan lagi di spet. Ya, jadi kalau mau ambil yang 1 cc, ambil dulu 1 cc, kemudian disimpan 1 spet, ambil lagi 1 cc, baru disuntikan ke pasien. Jadi yang disimpan tadi untuk berikutnya. Ya, nah, ini masih tetap terjaga dia, ya, ketimbang kita biarkan di dalam ampul, kemudian ditutup pakai plester. Ya, nah itu peran kita sebagai seorang farmasi, ya, untuk memberikan informasi terkait dengan perawat. Perawat kan nggak tahu gimana cara bikin sediaan injeksi. Ya, dia taunya, oh ini ada injeksi, oke. Tapi gimana prosesnya supaya sediaan injeksi tersebut steril, ini dan segala macam nggak tahu. Ya, itu adalah kompetensi dari farmasi. Nah, kemudian siapa lagi? Profesi kesehatan lainnya. Ya, profesi kesehatan lainnya seperti bidan, ya, apalagi gizi ya juga, ya, terapis misalnya, fisioterapi, ya. Harus kita kasih tahu kalau si pasien misalnya dapat obat ini, nanti side effect-nya begini, ya. Nah, jadi jangan dikira nanti kalau misalnya ada kan minum obat kemudian akan mempengaruhi kram otot atau apa gitu ya. Nah, dikiranya itu memang adalah sakit, bukan. Itu adalah side effect dari obat, ya. Jadi sehingga profesi-profesi kesehatan lainnya itu juga perlu kita kasih informasi. Kemudian siapa lagi? Pasien, sudah tentunya pasien, ya. Kenapa pasien? Nah, dia yang mendapatkan obat, dia yang akan minum obat, ya. Nah, tentu kita harus berikan ke pasien. Di mana kita melakukan PIO ini, ya, pelayanan informasi obat ini, seperti yang Ibu sampaikan tadi, di mana ada obat, di situ ada pelayanan informasi obat, ya. Nah, di mana saja itu ada obat, ya? Di apotik, pasti, ya.
Apotek itu adalah gudang sumbernya obat ya. Di apotek kita wajib melakukan pelayanan informasi obat. Tidak hanya sekedar yang ada di dalam etiket saja, tetapi juga dagu sibunya, kita juga sampai ke dagu sibunya kita informasikan. Tahu itu apa dagu sibu? Dapat Ada yang tahu gunakan apa itu dagu simpan sibu? buang, Bu. Iya. Ya, dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Ya, nah, jadi dagu sibunya kita informasikan juga, kemudian apa efek samping obat juga kita informasikan, ya. Nah, sehingga si pasiennya jadi lebih paham ya. Kemudian instalasi farmasi rumah sakit. Nah, kalau di rumah sakit ya, di mana kepala farmasinya itu berada di bawah naungan instalasi farmasi rumah sakit. Ya, isinya semuanya farmasi, orang farmasi, baik apoteker maupun TTK. Nah, di sana juga kita bisa memberikan namanya tempat untuk pelayanan informasi obat. Mungkin disediakan satu ruangan kecil atau suatu meja dengan kursi ya yang bisa kita si apoteker tersebut bisa nyaman lah untuk memberikan informasi kepada pasien. Ya, siapapun itu bisa, tidak hanya pasien ya, dokter pun juga bisa. Ya, kemudian nanti ada berbagai macam caranya kita memberikan, ada yang secara aktif, ada yang secara pasif kita memberikan video ini. Ya. Oke, sebelum Ibu lupa, Atam jangan lupa di screenshot ya untuk pertemuan kita hari ini. Sudah, Bu. Oke, nanti dikirim ke Ibu ya. Ya, kemudian di mana lagi? Di puskesmas. Ya, di puskesmas kita bisa melakukan pelayanan informasi obat, ya sudah pasti. Ya, kapan kita memberikan pelayanan informasi obat? Ketika dispensing atau penyerahan obat pada pasien. Ya, nah cuma sayangnya di puskesmas ini sekarang walaupun sudah ada aturannya ya wajib ada 1 orang apoteker di puskesmas, tapi pada kenyataannya memang banyak juga ada yang puskesmas yang belum ada apotekernya, ya hanya TTK-nya saja. Nah itulah untuk rekrutmen tenaga kefarmasian itu ya terutama apoteker sangat diperlukan sekali. Ya jadi di puskesmas apotekernya cuma 1, jadi TTK-nya cuma 1 orang. Ya. Nah sekarang puskesmas juga sudah ada rawat inapnya, ada rawat inap. Ya, nah artinya apa? Tentu jam prakteknya juga akan lama, ya. Ada jam shift-shiftnya. Nah, kalau di puskesmas kan pasiennya banyak ya, bisa dikatakan ini apa namanya untuk menengah ke bawah kebanyakan perginya ke puskesmas, ya sakit ya ke puskesmas. Pasien hipertensi yang rutin tiap bulan itu ke puskesmas. Pasien TB yang rutin juga ngambil obat setiap bulan itu ke puskesmas. Ya. Ibu hamil kan ya ada kontrol-kontrolnya ya, itu adanya di puskesmas. Jadi karena saking banyaknya pasien, sehingga PIO ini dikesampingkan atau PIO-nya hanya sebatas ini saja apa namanya informasi-informasi yang ada tertera pada etiket saja. Ya, jadi sebaiknya informasinya tidak hanya informasi dasar yang diberikan, ya, tapi juga informasi terkait dagu sibu dan efek dari obat tersebut. Kemudian klinik, di klinik juga, ya di klinik yang ada praktek dokter, ya ada ya tergantung jenis kliniknya ya, ada klinik yang besar, ada kliniknya yang kecil gitu ya. Nah, yang penting ada obat juga di sana ya, maka kita berikan pelayanan informasi obat. Kemudian toko obat, ya, walaupun toko obat sekarang udah jarang ya, bisa dikatakan udah nggak ada lagi karena memang dari peraturannya toko obat itu harus wajib berubah menjadi apotek, namanya apotek rakyat sebenarnya ya, tapi memang harus ada wajib ada apotekernya. Ya, kemudian ada praktek bersama. Di praktek bersama kita juga ada tentunya ya karena banyaknya dokter ya tentunya harus ada apoteknya ya. Tak mungkin pasien pergi berobat ke dokter tapi nggak bawa obat apa-apa, hanya bawa kertas resep aja gitu. Ya, jadi sebaiknya ada di praktek bersama itu juga ada apoteknya. Kemudian jadi di pelayanan informasi obat ini ya
tentu kita juga yang farmasi ini punya rahasia kefarmasian ya yang ada di dalam medical record. Tidak hanya rahasia kedokteran, tapi juga ada rahasia kefarmasian. Nah, rahasia kefarmasian ini wajib disimpan oleh si farmasi atau si apoteker. Kapan dia bisa dibukanya ya rahasia tersebut atau medical record itu bisa dibuka? Ketika ada kepentingan untuk permintaan hukum misalnya ya atau penegakan hukum atau mungkin permintaan si pasien itu sendiri ya. Jadi kalau misalnya saudara sakit, saudara mau lihat rekam medik kemudian dilarang sama perawatnya, saudara bisa bilang bahwa medical record itu adalah haknya pasien. Ya, di dalam medical record itu nama siapa? Nama saudara sebagai pasien. Datanya data siapa? Data pasien. Ya, jadi pasien berhak tahu. Ya, makanya jangan sampai kita nanti ya kan banyak kasus-kasus juga yang terjadi ya. Nah, jadi kita harus aware juga terhadap hal tersebut. Nah, kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia kedokteran dan rahasia kefarmasian ini sebagai dimana yang dimaksud diatur dengan peraturan menteri. Ya, jadi semuanya itu ada aturannya. Ya, rahasia kefarmasian itu ada aturannya dan memang dia terdokumentasi. Ya, jadi dalam melakukan pelayanan kefarmasian kita harus melakukan yang namanya dokumentasi. Nah, kenapa sih kita perlu rahasia-rahasia segala ya? Nah, itulah menjaga dari salah satu etika ya, etika profesi. Ya, dalam salah satu etika profesi itu yaitu menjaga rahasia kefarmasian. Misalnya saudara bekerja di puskesmas, kemudian ada tetangga saudara yang mendapatkan obat gangguan kejiwaan, ya misalnya obat antidepresan misalnya, ya atau obat skizofrenia lah, ya. Nah nanti saudara kalau tidak rahasia, saudara kasih tahu, oh dia dapat obat gangguan jiwa. Nah kemudian saudara kasih tahu ke tetangga yang lain, nah itu kan akhirnya menyebabkan jadi gibah ya, bergunjing, kemudian jadi memojokkan satu orang ya. Jadi makanya sebaiknya itu dirahasiakan. Meskipun saudara tahu dia sama pasiennya, dia berada di mananya gitu. Ya, waktu kita tinggal 1 menit lagi. Kalau Zoom-nya habis, nanti kita lanjut lagi ya dengan link yang sama ya, Atta? Iya, Bu. Oke. Less than 1 minute ya. Jadi nanti kalau seandainya mati dia, kita lanjut dengan Zoom yang atau link yang sama. Oke. Tanggung Ibu ngomong ini. Nanti terputus ya.